Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Florentina. Marilah sekarang kita belajar mengenai materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Marilah kita awali dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekarang kami akan belajar tentang materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Bantulah kami, bukalah akal budi kami agar terbuka menerima semua materi yang akan kami pelajari. Semua ini kami mohon dalam perantaraan Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Media massa, apa itu? Pengertian. Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen. Jenis-jenis media massa. Teks media cetak atau print media. Media elektronik atau electronic media. Media online atau online media, cyber media. Manfaat media massa. 1. Fungsi menyiarkan informasi. 2. Fungsi mendidik. 3. Fungsi menghibur. 4. Fungsi mempengaruhi. 5. Fungsi kontrol sosial. Marilah kita saksikan berita mengenai penyalahgunaan media sosial. Ya, Lady, memang disayangkan sekali bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal-hal yang negatif ya saat ini. Memang banyak sekali turunan-turunan produknya, salah satunya adalah menebar kebencian, begitu, informasi-informasi yang bohong, sampai akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang bohong. Betul, memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi. Mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita yang mereka dapatkan, kemudian men-share-nya lagi, membagikan ke orang lain sehingga menjadi banyak begitu yang terpancing emosinya. Nah, ini Anda harus hati-hati karena kalau kita lihat ini juga yang melanggar aturan, begitu melanggar peraturan, dan kita juga lihat sudah banyak tersangkanya yang juga dijerat hukum. Nah, kita akan lihat pernyataan dari Kominfo berikut ini. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama. PKI, kemudian isu tentang ulama-ulama itu akan dihabisi, seakan-akan Islam itu tidak aman di negeri ini, terabaikan di negeri ini. Itu frame yang terus, dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka. Menurut peneliti Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Pemanasan Mas Wawan, hati-hati. Berarti kita masih harus lebih preventif. Tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan di 2019 ya. Ini ibarat main catur, pionnya baru langkah pertama lah. Dan kita tidak tahu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik, gangguan keamanan ya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian. Mereka merupakan anggota tim inti Muslim Cyber Army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama, kebangkitan komunisme, serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Polri, Cybercrime, Bareskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos. Banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Sebelumnya, pada akhir 2017, sejumlah orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta tak hanya kelompok Muslim, semua pihak yang menyebarkan berita bohong harus menjalani proses hukum. Siapa saja yang menyebarkan hoax itu, dari mana saja, ya harus diproses. Sebab itu menimbulkan kegaduhan.
bisa terjadi konflik. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak usah ragu, dari mana saja harus diproses. Peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya di dunia maya. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Setelah melihat berbagai manfaat media massa, ternyata ada pula hal-hal negatif yang bisa ditimbulkannya. Berikut beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan media massa. 1. Menimbulkan perbedaan persepsi yang mengakibatkan perpecahan dan konflik di NKRI. 2. Merusak kepribadian bangsa jika digunakan dan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. 3. Bisa menimbulkan opini negatif jika berita disampaikan dengan cara yang tidak sesuai. 4. Memicu kenakalan remaja dan pencurian. 5. Adanya berita hoaks atau bohong yang meresahkan warga. 6. Terdapat banyak situs yang menyampaikan sesuatu yang tidak pantas. Cara bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. 1. Membaca informasi dengan seksama. 2. Tidak langsung percaya dengan informasi yang didapat dari media sosial. 3. Mengecek kebenaran informasi dari berbagai sumber. 4. Setelah mengetahui kebenaran informasinya, memutuskan untuk meneruskannya atau tidak. Marilah kita lihat ayat Alkitab dan dekret gereja yang sesuai dengan materi kita. Lukas bab 6 ayat 5-7. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempermasalahkan dia. Intermirifika artikel 9 dan 10. Kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Artikel 9. Kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Dan selanjutnya, artikel 10. Kewajiban kaum muda dan para orang tua. Hendaknya para penerima, terutama di kalangan kaum muda, berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial, mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Dan selanjutnya, pertanyaan. 1. Jelaskan efek positif adanya media massa. 2. Jelaskan efek negatif adanya media massa. 3. Jelaskan tanggapan gereja mengenai media massa berdasarkan dekret Intermirifika artikel 9 dan 10. 4. Jelaskan yang dimaksud dengan kritis terhadap pengaruh media massa. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga dapat bersama-sama belajar mengenai hal-hal aktual yang berada di sekitar kami dengan melihat semua itu dari kehendak-Mu. Berkatilah agar hidup kami senantiasa dapat menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.